Baik, perkenalkan nama saya Uci Maharani dengan NIM 2401040414 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan konsep syiqaq dalam fikih munakahat, rizki ini tidak seharusnya langsung menceraikan istrinya tanpa melalui proses pengangkatan hakamai atau juru damai. Apabila pertengkaran yang terjadi sudah termasuk syiqaq, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, sehingga mengancam keutuhan rumah tangga. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35 dijelaskan apabila terjadi persengketaan antara suami atau istri, maka hendaknya diangkat seorang hakam dari pihak keluarga. Hakamai itu berfungsi sebagai mediator yang mencari solusi dan mendamaikan pasangan. Fungsi efektif hakamai itu karena hakamai dari pihak keluarga masing-masing biasanya dia tuh lebih memahami karakter, latar belakang, akar masalah pasangan tersebut, memberi kesempatan terakhir untuk mempertahankan rumah tangga sebelum perceraian dilakukan. Jika upaya perdamaian gagal, maka perceraian dapat dipertimbangkan sebagai jalan terakhir sesuai ketentuan syariat Islam. Jawaban yang nomor kedua, dalam fikih munakat itu lafaz talak ada dua. Yang pertama lafaz syarih atau jelas atau tegas, yaitu ucapan yang secara langsung menunjukkan talak. Talak dengan lafaz syarih jatuh meskipun tanpa niat. Contohnya, aku ceraikan kamu atau kamu saya talak. Dan suami dilarang berhubungan suami istri setelah ucapan zihar ini sampai ia menunaikan kafarat. Kafarat berturut-turut seperti membebaskan budak, memerdekakan budak. Jika tidak mampu dia bisa puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin. Setelah suami selesai boleh kembali hubungan istri. Terus ada lafaz kinayah atau sindiran, yaitu ucapan yang dapat bermakna talak seperti pulanglah ke rumah orang tuamu. Lafaz kinayah ini hanya jatuh jika disertai niat menceraikan. Jika ucapan kita selesai atau pulanglah kamu ke rumah orang tuamu itu masuk talak kinayah bukan syarih, karena itu status talak tergantung pada niat suami ini ketika mengucapkannya. Jika ada niat cerai, talak itu sah dan berakhir, pernikahan itu berakhir. Tapi kalau tidak ada niat talak tidak akan jatuh. Mereka tetap sah dalam pernikahan. Baik, selanjutnya jawaban yang ketiga. Perkataan itu termasuk zihar karena dia mengucapkan menyamai punggung istrinya dengan punggung ibunya, sehingga makna itu mengharamkan hubungan suami istri. Dalil Quran surah Al-Mujadalah ayat 2-4. Zihar itu bukan talak tetapi ucapan yang diharamkan dan pelakunya wajib membayar kafarat sebelum kembali berhubungan suami istri ini. Konsekuensi hukumannya itu jika suami ingin kembali berhubungan wajib membayar kafaratnya itu, kafarat terlebih dahulu. Dan suami istri dilarang berhubungan suami istri sebelum dan suami ini dilarang berhubungan suami istri setelah ucapan zihar sampai ia menunaikan kafarat. Kafarat berturut-turut. Yang pertama, memerdekakan budak. Jika dia tidak mampu, bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu juga, bisa juga memberi 60 orang fakir miskin makan. Setelah suami selesai, boleh kembali berhubungan suami istri. Terus jawaban yang nomor 4, menurut fikih munakahat, kalau suami minta rujuk, itu disebut rujuk dalam talak raj'i adalah sah selama dilakukan dalam masa iddah dan belum habis masa iddahnya. Perceraian itu termasuk talak raj'i, maka keinginan mantan suami ini untuk rujuk secara sepihak selama masa iddah adalah sah karena suami masih memiliki hak rujuk sebelum iddah itu berakhir dan tidak perlu akad nikah baru. Selama masa iddah itu mantan suami berkewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan tidak mengusir si istri ini dari rumah, serta menjaga kehormatan si istrinya sampai masa iddah itu berakhir atau rujuk kembali. Selanjutnya ada jawaban nomor 5. Menurut fikih munakahat, wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani iddah atau ihdah selama 4 bulan 10 hari. Tapi bagi wanita karir atau pekerja publik seperti dokter spesialis terdapat keringanan atau rukhsah untuk keluar rumah apabila ada kebutuhan penting atau seperti kemaslahatan yang nyata, seperti menyelamatkan pasien. Pelanggaran tersebut tidak menghapus kewajiban iddah karena ia tetap harus jaga
tapi ia tetap harus menjaga aturan berkabung, tidak menikah selama masa iddah itu, serta menjaga kehormatan dirinya dan kesopanan dirinya ini. Dengan itu, pelaksanaan iddah ini tetap selaras dengan nilai kemanusiaan atau humanisme dan tujuan syariat demi menjaga manusia dan menyelamatkan nyawa manusia. Selanjutnya ada jawaban yang nomor 6 yang terakhir. Apakah kalau ibu menikah lagi, hak asuh itu pindah? Dalam fikih munakahat, pernikahan ibu itu tidak serta otomatis menggugurkan hak asuh atau hadanah. Pernikahan baru ibu ini menjadi pertimbangan utama dalam fikih munakahat, yang dimana kemaslahatan terbaik bagi anak, bukan semata-mata status pernikahan si ibu ini. Jika terbukti ibu ini masih mampu dan tidak lalai dalam mengasuh si anak, maka hak asuh anak ini dapat tetap berada pada ibu. Sebaliknya, jika pernikahan ibu itu menyebabkan pengabaian terhadap si anak ini dan ayah lebih mampu menjamin keselamatan kesejahteraan si anak ini, maka hak asuh dapat dipindahkan. Kemaslahatan anak demi kemaslahatan anak ini. Dan jika ibu ingin hak asuhnya tetap, ibu harus benar mampu dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan dan agama anak, dan lingkungan tempat tinggal dan keamanan dan kenyamanan si anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.